muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita kembali lagi setelah kita lantunkan, kita langitkan bersama doa Yasin Fadilah. Kita lanjut ke tema malam ini, membumikan bahasa langit. Wah, ngeri tenan, liar ya. Jadi tak perkenalkan dulu, Kang Ahmadi ini putra dari Kiai Dardi Hashim, putra sulung, mengerikan. Teman saya waktu di Padepokan Ki Ageng Bonoloyo. Ki Ageng Bonoloyo, kuburan ya Mas. Beliau ini terkenal lucu dan imut sejak dulu. Keistimewaannya adalah mungkin aku boleh menyebutkan teman saya yang paling hafalannya kuat tentang Al-Quran, beliau. Sejak 9 tahun ini sudah menghafalkan Al-Quran. Jadi sak wisang punjul setahun kas Al-Quran wis hafal. Kemudian dan sak kabeh koncoku sing hafal Al-Quran, saelingku sing dites paling nyaut bocah iki. Tapi perkembangannya lama-lama tak delok-delok Al-Quran dadi rodok minger deh, malah justru rodok seneng-seneng rodok sing liberal-liberal. Tapi akhir-akhir ini alhamdulillah sudah kembali ke jalannya, kembali ke kita. Nek saya diskusi dengan beliau ini ngomongnya ngoyo-woro kae, terus aku penggakku kursi siji. Sing paling bernilai dari dirimu adalah Al-Quran. Liya-liyane warep sangaro kene ora penting, aku ora penting. Sing luwih pinter kok kowe akeh. Saya begitu. Nah, jadi malam ini kita daulat untuk delalah kuliah neng tafsir. Jadi dari S1-nya di Wali Songo Semarang itu ada beasiswa apa jenenge kae? Oh, PWK. Wis kuwi lah pokoke. Ada beasiswa untuk studi tafsir hadis. Kemudian S2 di UIN Kalijogo, itu juga di tafsir ilmu Quran. Nah, ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan Kang Ahmadi. Kemudian membumikan bahasa langit aslinya itu adalah kontekstualisasi dari teks Al-Quran sebenarnya. Jadi karena teks itu kadang-kadang ada sing kita ora paham, dan itu kita bumikan, maksudnya begitu. Jadi Kiai Al-Habib Quraisy Shihab itu kan pernah nulis membumikan Al-Quran. Nah, aslinya saka kuwi, tumpuan pengenku ngobrol gitu. Dan nggak tahu, nanti terserah wae Kang Ahmadi arep melayu nyanti monggo. Jadi Al-Quran ki aslinya piye, terus berkembangnya bagaimana, terus katanya dijamin keautentikannya itu jaminannya piye melalui proses yang seperti apa, dan itu semuanya nanti monggo bisa dibantai bersama-sama. Tekan ngendi sepiro ilmune kita buli. Monggo matur nuwun, kita persilahkan Kang Ahmadi Fathur Rahman dari diri. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejujurnya saya tidak berekspektasi sebegini meriah, sebegini menegangkan gitu buat saya. Tetapi kadang-kadang kita perlu sebagai manusia itu untuk berbagi perspektif, bukan ilmu. Ilmu itu saya kira kita baca buku selesai. Tapi perspektif sudut pandang ini yang kadang-kadang orang jarang punyai. Saya termasuk orang yang lugu kalau soal perspektif sebenarnya. Saya belajar banyak dari wali kita, Al-Kenyoti, Mas Aziz. Itu
ya bagaimana melihat agama itu tidak semata-mata hitam putih, maju mundur, neraka atau tidak neraka. Kalau mau ditanya misalnya, kamu sebagai seorang muslim, saya misalnya ditanya lebih memilih neraka atau surga, saya lebih memilih neraka karena ridho Allah daripada surga, tetapi saya mengemis-ngemis misalnya. Jadi saya berpikir sejauh itu. Nah, maka untuk bisa sampai surga dan juga diridhoi, maka kita sebagai manusia perlu berbagi kepada sesama. Sekecil apapun itu bisa kita bagikan. Itu yang memberikan kita manfaat, memberi diri kita pelicin untuk kelak misalnya diridhoi Allah masuk surga, kira-kira begitu. Nah, malam hari ini saya niatkan untuk itu. Ya barangkali nyuwun sewu kalau misalnya apa yang saya sampaikan entah terkesan menggurui, entah terkesan tidak keren misalnya, but it's okay gitu loh. It's okay not to be okay gitu ya, kayak drama Korea kan. Ya gitu loh. Saya penikmat drakor akhir-akhir ini. Alah ya. Baik, kita mulai. Di bagian awal saya ingin menyampaikan bahwa Quran itu harus kita pahami dari sisi historisitasnya. Jadi Mas Kenyot seperti ini itu ada proses panjangnya. Dari dulu sekolah ketemu sama saya, terus di Jakarta asik dengan Jakarta namanya apa? Kenduri cinta. Dan sampai sekarang, sampai detik ini, bagi saya beliau adalah seorang wali begitu. Ada prosesnya, ada historisitasnya. Tidak lantas jadi cenger lahir gitu jadi wali Kenyot misalnya, nggak bisa. Semua ada prosesnya. Saya juga sama. Saya sejak kecil ngapalin Quran. Usia 9 tahun sudah 10 tahun lah, sudah wisuda begitu. Lalu ada momen di mana saya S2 itu judul tesis saya itu Bible sebagai sumber tafsir Al-Quran. Itu bapak saya pusing kan. Kamu dari kecil ngaji Quran kok ketika sudah S2 itu nulisnya tentang Bible gitu loh. Apa yang salah dengan Al-Quran kira-kira begitu. Tapi ternyata itu semua adalah proses pembelajaran. Menjadi seorang yang bebas pikirannya, bebas berpendapat. Semua muaranya ya lillahi ta'ala sebenarnya. Kita memanfaatkan apa yang ada di kepala kita, capital yang kita miliki, kemampuan, misalnya kebetulan pernah ngaji Quran, kebetulan pernah mondok lama, dan seterusnya. Itu semua menjadi proses kita menjadi seorang manusia yang lillahi ta'ala pada muara akhirnya. Jadi semua akan sufi pada waktunya. Itu kepercayaan saya begitu. Nah, memahami Al-Quran juga sama. Tidak bisa kita tidak melihat sisi historisitasnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua hal yang kalau dilihat dari sisi historisitasnya itu bisa mengantarkan kita pada pemahaman bahwa Al-Quran nggak gini-gini amat ya. Islam itu nggak sebegini hitam putih ya. Saya di kampus gitu misalnya, saya di Fakultas Syariah kebetulan. Orang-orang yang mengkhawatirkan bahwa bunga bank itu sebagai riba, itu sudah luar biasa masif. Dan saya nggak sepakat. Dan ketidaksepakatan saya itu ilmiah. Ada di Al-Quran kok. Ketika saya cek begitu, dan saya ngecek salah satu buku yang saya baca, karyanya Abdullah Said, tentang tafsir kontekstual begitu, itu mengatakan bahwa riba yang kita pahami sekarang ini tidak benar-benar sama dengan yang Al-Quran maksudkan, kira-kira begitu. Dan itu kan mengejutkan. Kita sekolah jauh-jauh, ya, kita berdandan sedemikian rupa, menyeolahkan diri sedekat mungkin dengan Nabi, berjenggot dan seterusnya. Itu kalau semuanya muaranya hanya gagah-gagahan beragama, sulit. Nah, maka kita perlu proses historisitas tadi, proses kontekstualisasi, proses melihat tenane piye toh gitu. Agama itu. Akan saya bahas dua, tentang riba dan tentang qital. Tema-tema kontroversial dalam Al-Quran. Dan saya harap informasi ini nanti membuat kita sadar bahwa Al-Quran harus diperlakukan
sehistoris mungkin, sekontekstual mungkin. Tidak bisa Al-Quran itu dilihat unine piye, tok, gitu nggak bisa. Unine piye, untuk apa, kepada siapa, dan seterusnya. Sebelum saya masuk, saya kasih sedikit pengantar. Orang yang bilang bahwa khamr haram, saya curiga mereka membaca satu ayat saja. Padahal di Al-Quran itu ada 4 jenis ayat yang sama-sama berbicara tentang khamr, tapi 4-empatnya berbeda tentang pengharamannya. Karena ternyata di sana ada proses pentahapan dalam mengharamkan khamr. Yang pertama misalnya ayat tentang buah apapun itu bisa menjadi khamr loh, walaupun menjadi rizki. Legen itu menjadi minuman yang baik, tapi juga menjadi yang memabukkan. Itu bisa. Di Al-Quran ada, wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanah. Jadi dari kurma dan dari anggur itu bisa menjadi rezeki yang menyenangkan atau jadi khamr yang memabukkan. Potensinya 50-50 gitu loh. Kita nggak bisa bilang, wah, kurma haram karena dia memabukkan misalnya. Ya nggak bisa. Itu rezeki kok. Jadi makanan bisa, jadi lahan perdagangan bisa, dan seterusnya. Lalu ada momen di mana khamr itu dikatakan ada manfaatnya. Kalau ayat ini yang disampaikan, maka fatal. Ayyuhal muslimun, khamr itu ada manfaatnya loh menurut Al-Quran. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'ul linnas. Kalau kita ngambil manafi'ul linnas, boleh nggak boleh, tapi ya luput gitu loh. Jadinya malah dakwah yang menyesatkan. Karena tahapnya masih ada lagi sampai keempatnya. Sampai akhirnya di sini wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Jadi khamr itu pada akhirnya diharamkan kepada siapa? Kepada mereka yang sudah tahu proses itu gitu. Yang ketiga ini lebih lucu lagi. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Dilarang mendekati khamr sampai mendekati sholat. Dilarang mendekati khamr saat mendekati sholat, dan kalian tahu hal itu. Saya membayangkan yang poin ketiga ini, kamu boleh lo mabuk, tapi kira-kira pas kamu mabuk itu jangan pas mendekati waktu sholat. Jadi misalnya, saya nggak ngerti, nggak pernah mabuk ya. Mabuk itu 2 jam ya. Kira-kira maksimal mabuk itu jam 10 siang, jam 10 pagi. Nanti pas jam 12, baru waras, sholat Allahu Akbar. Jam 1 maksimal mabuk lagi, jam 3 sholat Allahu Akbar. Itu kira-kira begitu. Itu bagi siapa? Bagi mereka yang tidak bisa tidak mabuk. Artinya kalau kita mau jujur, apakah Islam membolehkan kita untuk mabuk? Menurut ayat ini, boleh. Tapi apa ya lantas, mari kita mabuk. Berdakwah begitu ya luput semua. Aku masuk penjara gitu kan. Kira-kira begitu, karena penistaan agama. Nah ini proses yang harus kita pahami, tahap-tahap ini. Dan saya percaya Al-Quran kalau mau dipahami secara rasional, kontekstual, historis begitu, tidak ada ayat-ayat yang bertentangan. Tidak ada kok kita membaca Al-Quran lantas gontok-gontokan satu sama lain. Yang ada kita salah paham atas Al-Quran. Saya selalu menggambarkan kepada mahasiswa begini. Ada laki-laki sama perempuan. Yang perempuan nanya, yang laki-laki nanya, "Dek, kamu marah nggak?" Dia jawab marah dia jawab tidak. Tapi tulisannya T besar, I besar, D besar, A besar, K besar. Kira-kira marah nggak? Oh marah. Ada marah tidak, titik, TITIK. Kira-kira marah nggak? Marah. Tapi teksnya marah nggak? Tidak. Saya khawatir kita semua tersilaukan dengan teks. Hanya karena teks berbunyi seperti itu, kita gagal menangkap maknanya. Dan itu banyak sekali. Contoh misalnya ayat Al-Quran tentang bernafkah itu loh. Kita menafkahkan 1 berlipat ganda menjadi 7, lalu jadi 700. Ya itulah matharul ladzina bla 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 itu. Itu kalau kita melihat itu, maka Al-Quran sangat sekali ya, sangat perhitungan sekali ya. Loh itu diperuntukkan bagi mereka siapa? Mereka yang awam. Mereka yang parameternya parameter dagang. Apakah itu boleh? Boleh.
Tapi apakah itu agama cuma itu? Tidak. Masih ada ayat lain yang lebih mendahulukan kita legowo, tulus daripada sekedar transaksi hitung pahala gitu loh. Al-Quran itu untuk siapapun. Jadi yang nggak boleh dari kita terhadap Al-Quran itu, kita rumongso paling benar itu nggak boleh. Kita berlomba-lomba berpengetahuan itu baik sekali. Tapi untuk rumongso tahu daripada yang lain, itu yang bahaya sebenarnya. Maka solusinya kalau misalnya kita tidak tahu, misalnya mungkin tidak belajar tentang Al-Quran, mungkin dan seterusnya lah, itu solusinya cuma satu, ya menunggu saja. Jadi jangan kita hanya karena pengetahuan kita terbatas, kita merasa lebih tahu daripada orang lain yang kita anggap tidak lebih tahu daripada kita. Jadi ya mempaus diri kita. Saya nggak pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Latar belakang yang disebutkan tadi itu buat saya cuma ya berkah aja gitu. Apakah saya merasa diri pantas surga atau mengajak keluarganya 10 masuk surga gitu kan? Nggak tahu lah. Hati saya ono tapi. Wallahu alam. Kalaupun ada, saya tidak terlalu menganggap itu sebagai sesuatu yang penting gitu loh. Yang penting apa yang saya tahu, saya kerjakan. Apa yang saya tahu, saya sampaikan kepada orang lain yang butuh pengetahuan itu. Jadi tidak rumongso sama sekali. Itu yang saya pahami, yang saya pegangi sebagai seorang yang kebetulan muslim, kebetulan belajar Al-Quran, dan kebetulan sejak kecil ngapalin Quran, kira-kira begitu. Jadi kita masuk yang pertama. Ayat tentang riba. Sebagaimana khomer, riba itu juga ada 3 kali proses turunnya. Yang pertama itu ayat Quran surat Ar-Rum ayat 39, yang itu turun pada tahun berapa ini ya? Sorry ya, saya nyontek ya. Tahun berapa ya, saya lupa. Di Makkah pokoknya. Tahun 614 sampai 615 Masehi. Lalu ayat yang kedua surat Ali Imran yang turun tahun 625 Masehi di Madinah. Jadi ada momen di mana itu turun di Makkah, lalu ada momen itu turun di Madinah. Ya kita semua tahu Makkah itu kan proses Islam mencari identitas. Mau galak juga salah. Mau diem juga jengah gitu loh, prosesnya begitu, gambarannya begitu. Lalu yang terakhir ada Quran surat Al-Baqarah yang kita semua tahu, wa ahallahul bai'a wa harramar riba. Nah, yang orang luput itu kan orang selalu memahami yang di bagian akhir. Wa ahallahul bai'a wa harramar riba. Tanpa melihat ayat yang lain yang mendahului ayat ini turun tuh apa, nggak pernah dipikir. Saya singgung sedikit yang pertama dulu. Surat Ar-Rum ayat 39 itu bunyinya wa ma ataitum mir ribal liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Dan apapun yang menguntungkan kamu secara hartawi itu sebenarnya tidak akan menguntungkan di sisi Allah. Jadi kalau kita mau jujur, kayanya kita di dunia belum tentu loh kita kaya di akhirat. Mungkin kita naik mobil, mungkin pangkat kita tinggi, mungkin gajinya banyak, itu duniawi. Di sisi Allah ya yang ibadahnya, ya zikirnya, beramal solehnya kepada orang lain. Mas Kenyot ini luar biasa menurut saya amal solehnya. Biasa juga. Majelis Yasin Fadilah nggak pernah saya bayangin. Makanya saya mau nyebutnya wali kan. Bagi saya loh ya. Karena itu proses bermanfaat, beramal soleh kepada sesama. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi fa ulaika humul mudha'ifun. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, itulah yang Allah lipat gandakan. Jadi bukan apa yang menguntungkan kita, tetapi apa yang kita sedekahkan. Nah, ayat ini turun dalam rangka merespon masyarakat Makkah yang luar biasa culas kalau berdagang, luar biasa mengerikan kalau bertransaksi sesama kepada orang lain gitu loh. Jadi ayat ini turun gini. Masyarakat Makkah itu yang saya baca, yang saya tahu begitu. Itu misalnya berhutang misalnya 50.000 ya. Tenggatnya 1 bulan. Itu bisa loh, nanti pokoknya itu nambah 100.000 kalau nggak bisa bayar, perpanjang lagi. Jadi hutang
kalau kita di zaman modern itu kan ada bunga itu sepersekian persen ya. Misalnya minjam 50.000, maka kemungkinan bunganya itu di bawah 500 rupiah, jauh sekali persentasenya. Kayak saya punya rumah misalnya, harganya 120 juta, itu bunganya ya cuma berapa, dan itu sekian puluh tahun. Nah di Makkah zaman segitu enggak, berlipat-lipat gandanya itu melebihi pokoknya, dan ini mengerikan sekali. Itu biasa di sana di zaman itu. Artinya Al-Quran turun untuk merespon hal-hal seperti itu. Nah selanjutnya ayat yang kedua tentang la ta'kulur riba atau afam mudha'afah. Jangan memakan riba berlipat-lipat. Ini juga sama sistem. Jadi ceritanya waktu itu tahun 625 Masehi ini umat Islam sedang terjadi perang Uhud dan banyak orang meninggal. Disampaikan bahwa 70 hufat meninggal. Nah istri-istri dan anak-anak ini kan butuh dana. Maka Al-Quran menyampaikan bahwa ya jangan begitu gitu loh. Jangan bertransaksi ala-ala pada umumnya di saat itu, sehingga orang yang butuh itu menjadi tercekik karena keadaannya. Jadi kalau saya melihat Al-Quran itu pengen merespon keadaan yang kalau ada orang yang butuh dan hutang sama kamu, jangan sampai dia itu kamu cekik. Kira-kira begitu. Kalau sekarang mungkin bahasanya bang pelecet lah. Kalau mau jujur, yang diharamkan itu. Bank yang sekarang ini menurut saya tidak sama sekali. Apalagi konsep ekonomi modern itu apa ya? Ada istilahnya hutang konsumtif sama hutang produktif. Kita yang hutang rumah itu produktif menurut saya. Kenapa? Karena kita bekerja. Kita mampu menyisihkan gaji kita sepersekian persen, 30% misalnya maksimal, untuk dibayarkan per bulan selama berapa puluh tahun. Karena kita bekerja, itu produktif, gak masalah. Tapi di zaman itu orang bekerja saja mungkin tidak. Mereka butuh uang untuk sekedar makan, konsumtif. Lah, kepada mereka yang rekoso hidupnya seperti ini diterapkan sistem perhutangan yang mencekik begitu. Hutang pokoknya itu bisa berlipat-lipat gitu loh. Dan itu yang ditolak Al-Quran. Dan yang terakhir, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Nah, gini, saya ingin melihat skup atau skala yang lebih luas dari ayat ini. Ayat ini itu terletak di halaman 6 juz 3. Jadi kalau dibaca panjang itu sampai bawah, itu semuanya berbicara tentang tentang riba ini kira-kira. Nah, ada satu bagian, satu frasa atau dua frasa mungkin. Itu yang saya garis bawahi menjadi sifat yang diharamkan dalam praktek riba. Atau sifat yang penting yang perlu digarisbawahi dari transaksi riba ini. Ada kosakata la tadzlimuna wa la tudzlamun. Jadi ketika kita bertransaksi dengan orang lain, ada prinsip tidak menzolimi sekaligus tidak dizolimi. Nah, ketika saya kontekskan sekarang, saya yang hutang ke bank misalnya untuk beli rumah misalnya, itu selama saya tidak merasa dizolimi, walaupun saya harus setor dana sekian puluh juta selama 20 tahun ke bank, itu selama tidak dizolimi, ingat ya, selama tidak dizolimi, maka itu juga tidak termasuk riba. Pertanyaannya, loh, gimana kita tahu perasaan zolim atau tidak? Gampang sekali. Orang ini produktif nggak hutangnya? Kalau dia orang yang punya hutang, beli rumah, terus nyicil, itu produktif menurut saya. Tapi kalau mereka yang sekedar nyari makan saja susah, karena nggak punya kerja, karena sepuh misalnya, sudah pensiun dan butuhnya banyak misalnya, pengobatan dan seterusnya, bahkan Al-Quran menyarankan kita untuk apa? Bersedekah gitu loh. Dan itu sesuatu yang lumrah di dalam Al-Quran. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Jadi Islam itu mengajarkan pinjaman yang baik. 2 kali pinjaman kita kepada orang lain sama dengan 1 pemberian. Itu dalam suatu hadis begitu. Bunyinya begitu. Jadi prinsip tidak menzolimi sekaligus tidak zolimi itu sangat
nilainya sangat etikal sekali, sangat etis sekali. Itu benar-benar kita yang merasakan, benar-benar yang meminjami yang merasakan. Orang yang punya duit tahu lah, muka-muka orang yang nggak punya duit kan begitu tahu. Maka ketika melihat kondisi seperti itu, maka tidak bisa diterapkan hutang produktif. Kalau perlu dikasih deh. Itu yang selalu yang selalu saya pahami dari proses hutang dan seterusnya. Jadi riba itu bukan semata-mata transaksi yang menguntungkan. Ya masa kita minjem banknya nggak dapat untung sih. Mereka bekerja itu kan juga keluar peluhnya, mereka bekerja kan juga belajar. Nggak mungkin kita nggak memberikan jasa kepada mereka. Jadi kalau misalnya ada orang yang menghakimi sepihak apapun yang terjadi di bank itu ya haram, ya repot. Tripod ini haram karena dia pasti pembiayaannya melalui bank. Semua, termasuk ini gubuk ini gitu loh. Transaksinya kan perbankan, itu pasti. Zaman modern mau pakai barter, ya monggo. Nggak mungkin gitu loh. Mereka jual beras. Nah, ini kan repot. Artinya Islam itu mengajarkan kita untuk melihat substansi dan sifat-sifatnya. Fanadhiratun ila maisarah, itu kata kunci yang kedua. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak punya kelapangan, mau menunda pembayarannya, ya monggo. Toh kita yang kaya, nyuwun sewu ya, kita yang kaya, nggak mungkin lah dipinjami uangnya itu 100% kan tidak. Misalnya kita ini uangnya 100 juta. Orang, ya nggak mungkin toh. Kan paling minjam 2 juta kan. 2 juta bagi orang yang meminjam itu luar biasa banyak. Tapi bagi kita itu kan cuma 2% dari 100 juta yang kita punya. Artinya, kalau misalnya kita bisa menunda pengembalian hutang itu karena dia kesulitan, ya monggo, itu lebih baik. Dan Al-Quran menyarankan itu. Jadi kita kita perlu melihat konteks. Itulah gunanya kita punya komunitas begitu. Kita bisa tahu betul-betul orang tersebut. Jadi tidak rely pada tidak bisa membayar atau tidak bisa membayar hutangnya atau tidak sama sekali. Tapi lebih ke melihat keadaan, dan itu yang Islam ajarkan. Jadi kesimpulannya, riba itu tidak bisa kita ketok palu untuk seluruh hal yang kita lihat menguntungkan, nggak bisa, nggak boleh. Mau bank syariah atau bukan, selama kita melihatnya itu tidak menzolimi, buat saya nggak masalah. Ya misalnya bank syariah itu lebih merasa jumawa karena akadnya ini syar'i, kan? Tapi bank konvensional juga menurut saya syar'i kok. Karena apa? Sama-sama ridho. Jadi baik banknya yang meminjam dan seluruh yang terlibat itu kan ridho. Dan itu sudah sah gitu loh. Innamal bai'u antaradin kalau dalam Islam itu. Dan menurut saya di bank itu juga jual beli jasa. Ya zaman modern semua jual beli kan bisa. Akun game aja bisa diperjualbelikan gitu loh, kira-kira begitu. Jadi kita tidak bisa menutup mata, menutup telinga, mengatakan bahwa seluruh yang bank menguntungkan itu riba, itu nggak bisa. Kita nggak akan bisa hidup kalau begitu. Maka mereka yang deklarasi misalnya tanpa riba atau ini atau itulah, ya monggo, silahkan. Itu mungkin wahana ihtiyat, hati-hati mereka nggak apa-apa. Tapi buat saya itu tidak bisa diterapkan. Karena apa? Kalau semua begitu, mereka yang kesusahan akan kebingungan mencari pendanaan. Sementara hidup kan harus move on. Dan kita nggak boleh bunuh diri. Kita harus memanfaatkan apa yang ada di diri kita, ya nyawa, kemampuan, ya untuk menjalani hidup dengan sebagaimana mestinya. Dan berbekal ketakwaan untuk kelak nanti kalau mati kita bisa dibantu dengan ketakwaan kita di dunia gitu loh. Jadi nggak bisa mentah hitam putih semua riba, nggak bisa. Jadi kita penting sekali untuk melihat historisitas proses turunnya Al-Quran dari waktu ke waktu. Dan menurut saya ini jadi gini, tadi menyinggung Khomer juga ya. Jadi 4 ayat yang berbeda tadi
atau 3 ayat yang berbeda ini perlu diterapkan sesuai konteksnya. Kita nggak boleh menerapkan ayat yang haram kepada mereka yang nyuwun sewu hobi mabukan. Saya kasih ilustrasi dan ini terjadi. Beberapa waktu yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu, saya diminta oleh mertua saya untuk ngasih wejangan kepada seorang mu'alaf. Saya sampaikan ala kadarnya. Lalu tiba-tiba ada seorang bapak yang sepuh, yang mungkin beragamanya itu sangat bersemangat gitu loh. Tiba-tiba itu berbisik kepada yang mu'alaf yang barusan tadi syahadat, itu bilang begini, "Mas, sampean wis Islam lo ya. Besok subuh jangan lali, jangan lupa sholat subuh. Kalau enggak dosa." Itu model Islam apa? Orang mu'alaf ini bahkan dalam Al-Quran berhak mendapatkan zakat, berhak kita sayangi, berhak kita ayomi. Tidak bisa kita hitam putih kepada mereka yang baru masuk Islam untuk diterapkan sebagaimana orang yang sudah sejak lahir Islam misalnya. Nggak bisa begitu. Salah itu kan manusiawi, telat bangun itu manusiawi, yang penting usahanya, kira-kira begitu. Jadi kita nggak bisa menerapkan yang keras kepada yang lemah atau sebaliknya. Maka menjadi muslim itu menjadi muslim yang etis menurut saya. Tidak semuanya itu hitam putih. Sampai sekarang orang kan sulit bertanya. Saya kalau bodoh itu selalu bertanya sama orang, boleh nggak? Katanya kan ada semacam sunnah muakkadah kalau orang yang mampu dan muslim begitu balik untuk berkurban setiap tahun, ya kan? Saya tanya, dan kayaknya nggak ada yang bisa jawab. Kalau saya kurbannya itu zakat produktif gimana? 3 juta, 3,5 juta, saya kasih orang untuk modal usaha, saya anggap itu sebagai kurban, boleh nggak? Nggak ada yang bisa jawab. Dan saya misalnya kalau bilang boleh, wah, ramai itu nanti. Saya juga bingung. Saya juga bukan orang syariah yang bisa berfatwa begitu. Tapi hemat saya, kita perlu memikirkan kembali keberagamaan kita, yang kita perlu melihat sisi maslahahnya daripada sekedar istilahnya mantep agomone. Misalnya ya, saya dikondisikan dalam keadaan di mana saya harus bermakmum kepada orang yang bacaannya nggak bagus, pakaiannya juga kelihatannya tidak suci atau gimana lah, pokoknya kumal di sholat di masjid begitu sholat, dan saya tahu dia sedang sholat maghrib misalnya. Saya lebih memilih untuk berjamaah bersama beliau daripada saya membuat jamaah sendiri. Karena apa? Kita nggak bisa sombong di hadapan Allah. Kita bukan siapa-siapa. Loh, kita nggak pernah tahu loh orang yang pakaiannya kumpul itu lebih suci daripada kita hatinya. Beragama harus seperti itu, harus etis yang didahulukan. Nggak peduli lah, misalnya saya bisa ngaji, saya suaranya lebih enak misalnya. Tapi kalau di situ ada orang yang sholat, kita datang terlambat, kita harus makmum ke orang itu. Dan sholat, menurut saya, sholat kita itu tidak diterima atau jadi diterima atau tidaknya sholat kita itu bukan karena yang bersangkutan, tapi langsung kepada Allah. Ya kali Allah melihat lewat situ, ya mungkin lah. Kan hati kita yang dinilai sholatnya. Wasilah ya wasilah aja. Itu menurut saya. Tapi ya tadi pada umumnya orang akan melihat ya harus fase, harus ini. Tapi kan hidup tidak selamanya seideal yang kita bayangkan Ferguson gitu loh. Hidup ya kadang-kadang pelik, kadang-kadang kompleks, kadang-kadang bingungin gitu loh. Maka kita perlu nilai etis yang kita pegangi dalam beragama. Dulu mungkin ya kalau saya ditanya gimana yang ngajinya bagus atau nggak bagus, ya pilih yang bagus ya. Dulu zaman saya masih kaku begitu ya, masih ya memandang masih imut lah. Sekarang kan masih amit-amit ya, sudah amit-amit. Jadi melihat agama nggak bisa hitam putih. Maka terlalu dini misalnya mengklaim tadi ini riba, itu riba, nggak bisa. Perlu dilihat konteksnya, perlu dilihat substansinya apa. Riba itu buat saya ya yang merusak tatanan. Orang yang butuh
terus kamu cekik dengan apa namanya bunga yang sedemikian besar misalnya, itu riba. Tapi kalau tidak, ya boleh, sah-sah saja. Dan saya yakin itu. Saya nggak khawatir misalnya, oh nanti kamu di surga loh, dosanya itu seperti menzinai. Wah, siapa itu kan ada tuh kan? Banyak kan menzinai ibu sendiri. Wah, kamu siapa? Nabi. Ya untungnya ya, saya bisa ngaji gitu loh. Maka kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, ngajimu wis tekan ngendi gitu loh. Enak saya jawabnya. Nah, saya yang kasihan adalah kepada mereka yang mungkin tidak ngerti, dicekoi seperti itu, ketakutan dong hidupnya. Wah, jangan saya kalau dengan bank itu nanti menzinai ibu saya, itu kan ngeri toh. Pindah agama jadi malah kan repot. Dan Islam rasa-rasanya tidak seperti itu. Itu menurut saya. Kira-kira menyesatkan belum? Hampir ya. Oke, kita masuk yang kedua. Yang tentang kital. Saking bersemangatnya kita dalam beragama, itu kan kadang-kadang sidik-sidik disenggol, sidik-sidik gelut. Tidak sama apa namanya, cara pemikirannya keliru begitu ya. Ini termasuk juga soal kital. Ayat yang apa ya, yang lebih banyak disalahpahami daripada dipahami dengan baik. Pokoknya sing non muslim perang, sing non muslim sikat. Itu yang terjadi dan itu mengerikan sekali menurut saya. Iman pernah di golongan itu. Ora ada forum ngarani. Nah, mengke entek jatahe dhewe jelaske ya. Lanjut. Ora arep kondo. Ini keterangan ini saya saya kompilasi dari penyampaiannya salah seorang dosen di UIN Jogja, namanya Pak Ahmad Rafiq. Beberapa waktu lalu beliau presentasi begitu di akurat.co dan saya ngambil sepenuhnya dari situ tentang kital. Jadi kital ini menurut beliau ada 3 jenis ayat. Nah, sekali lagi seperti tadi, yang 3 jenis ayat ini seringkali lebih disukai orang tuh yang bagian akhir, yang paling atas gitu loh. Itu yang sering disukai. Saya juga heran kenapa orang beragama itu kok merasa rumongsonya itu yang paling didahulukan gitu loh. Dumeh jenggotan misalnya, dumeh bathuke ireng. Saya ingat saya SD itu udah sholat ya, nggak hitam-hitam gitu loh. Terus terang saya bingung, apa dicutui tapi ya gitu. Bener. Saya punya pengalaman. Padahal sholatnya arang-arang, bentuk yang banter. Itu ireng. Itu gampang banget. Ada kejadian itu katanya orang itu gosok-gosok pakai batu gitu. Suwan. Kesuwen, Pak. Suwan. Oh, karpet. Oh, mbok bentuk iki wolu ireng. Ditanya, "Kenapa kok gitu?" Ben kados rencang-rencang. Beragama kok ben kados rencang-rencang. Ya nek rencang-rencangnya bener gak apa-apa. Nek salah itu loh, kan susah ya kan? Mungkin ayat simahum min. Oh iya, ada tuh. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ya nek asare ada ya enggak apa-apa lah, kalau enggak ada. Enggak usah bilang mau. Kalau memang sujud Kan fi wujuh. Kan nggon rai. kalau memang ada ya ada. Kalau tidak ada ya jangan diada-adakan gitu loh. Dan beragama itu tidak kelihatan seperti apa yang jadi beragama tidak dinilai dari apa yang terlihat gitu loh. Hati kita yang dilihat oleh Allah gitu. Interupsi, minta Nggih. waktu setengah menit. Nggih. Suranto. Kowe cah nom. Aku colongno anduk apa kemul apa selimut apa kulit ula apa garak. Aku adem. Oh, oke. Matur nuwun. Nggih. Baik. Monggo. Kurang kadal mboten? Menek kurang tambah. Kelone gendruwo ya. Sautane lho. Lanjut. Lanjut. Opo nek. Jadi ada 3 ayat. Yang pertama surat Al-Hajj ayat 39 sama 40 turun di tahun 2 Hijriah. Jadi sudah di Madinah begitu. Yang kedua surat Al-Baqarah ayat 190 sampai 192.
Yang ketiga ayat surat At-Taubah ayat 29. Turun tahun 9 Hijriah. Nah, masing-masing ayat ini turun relevan dengan konteksnya. Jadi yang pertama itu surat Al-Hajj itu ceritanya masyarakat muslim itu kan selama 13 tahun di Makkah itu kan selalu diganggu. Jadi kalau ada riwayat yang mengatakan bahwa itu ada 60 kali diganggu selama di Makkah. Ayolah Nabi, kita ini diganggu terus, kita itu melawan, kira-kira begitu. Tapi ditahan sekian lama, 60 kali kalau dalam hitungannya beberapa ulama itu. 13 tahun 60 kali itu lumayan. Kesabarannya itu sudah tingkat tinggi. Nah, pada akhirnya ketika sampai di Madinah diperbolehkan. Itu pun tidak harus. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Jadi bentuknya itu bentuk majhul. Majhul itu bukan sesuatu yang aktif tapi pasif. Boleh saja, kira-kira begitu. Nah, ini kan pandangan atau statement bahwa Al-Quran hanya memperbolehkan. Tidak lantas, ayo gelut, itu kan tidak. Ayo nyerang, itu kan tidak. Boleh. Kalau memang itu dirasa perlu. Dan itu pun sudah puluhan tahun, sudah belasan tahun gitu loh. Jadi rasionalisasinya masih masuk lah. Kalau kita kan enggak. Sidik-sidik gak terima. Sidik-sidik nyerang. Pokoknya aku yang paling bener gelut. Dalilnya ono. Lah itu loh. Dalil ini seringkali dipakai secara serampangan untuk menjustifikasi keserakahan kita sebagai manusia, kekejaman kita sebagai manusia. Itu nggak pernah diajarkan kepada Nabi. Poligami juga sama. Nabi itu nikahnya lama loh, lama sendiri ya kan, meninggal baru poligami. Lah kita kan enggak. Sampai mau bojone telu lho. Waduh. Kose. Kok aja nyenggol aku bengi iki. Nggih, mangko lek contoh liyane. Nyenggol aku sampe. Lanjut. Modaro beto. Angsal. Lanjut. Lanjut. Tekon angsal mboten. Oh, contoh dadi mboten cacat. Jawaban sampean ora kanggo. Yang kedua, ayat ini turun ketika umat Islam ingin mengqadha umrah yang kedua. Umrah yang pertama itu enggak terjadi. Lalu umrah yang kedua ini ingin dilaksanakan. Nah, ketika ingin dilaksanakan ini kan umat muslim dari Madinah ke Makkah ketemu dengan orang-orang yang membenci Nabi Muhammad, tentu akan terjadi gesekan. Kubu sana sama kubu sini yang sudah belasan tahun berkonflik, ketemu lah kira-kira gelut lah, kira-kira begitu. Tapi ayat ini turun itu kan waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum bla bla bla. Itu ayatnya menurut para ulama ini dianggap sebagai ayat yang berhubungan dengan nilai antisipasi. Jadi kalau kalian ke sana dan kalian diserang, nah pakai ayat ini. Tapi toh kan tidak terjadi. Penjelasan Pak Rafiq atas ayat ini ya, ini ayat tentang antisipasi saja. Perangnya nggak pernah terjadi. Tapi orang-orang, karena ya kita kan hobinya teks ya, kita melihatnya apa yang tertulis di Al-Quran itulah yang benar, tanpa kita memahami substansi latar belakang persoalannya. Apakah boleh dilaksanakan? Boleh, tentu dalam konteks membentengi diri. Ya masa diserang nggak nyerang balik, kira-kira begitu. Tapi untuk aktif, nah masalahnya ini, statement ini dalam bentuk fi'il amar. Itu masalahnya. Jadi kita yang awam memahaminya bunuhlah. Wow. Haitsu taqiftumuhum, dimanapun mereka berada. Wah, ngeri banget tuh. Makanya nggak bisa tuh Quran dipahami secara letterlek harfiah tuh nggak bisa. Nggak bisa, sangat tidak bisa. Istri saya kan penerjemah ya, penerjemah bahasa Inggris ke Indonesia dan sebaliknya. Itu sulit sekali kalau memahami, kalau menerjemahkan itu hal-hal yang sifatnya kultural. Kalau ini kan, kalau Quran berarti sifatnya agama tertentu.
tidak literal, tidak benar-benar publik untuk semua orang gitu loh. Maka ketika menerjemahkan perlu ada ya apa namanya catatan kaki misalnya, atau dalam tanda kurung misalnya. Perlu penjelasan-penjelasan seperti itu. Maka orang kalau misalnya ayo ada tuh ustadz ya namanya gitu kan, itu yang ayo mari kita baca Al-Quran dengan terjemahannya gitu, ya kurang. Kita perlu yang lain gitu loh. Perlu baca sejarahnya, perlu baca sababun nuzulnya. Kalaupun tidak sababun nuzulnya, kita ngerti ada namanya sababun nuzul makro. Sababun nuzul makro itu gambaran keadaan masyarakat Makkah waktu itu. Jadi secara lebih luas gitu loh. Bukan semata-mata sebabnya apa. Misalnya ya, majelis Yasin Fadilah ini terjadi bukan karena misalnya Mas Nanang minta "Jess gawe," kan enggak. Tapi melihat konteks, oh ini kayaknya masyarakat butuh nih, oh kayaknya begini nih. Nah itu ada ruang lingkup yang lebih besar yang harus dipahami untuk kita bisa tahu substansi maknanya itu apa. Jadi ini ayat agak lucu sebenarnya. Ayatnya galak, tapi niatnya damai. Itu kata kata Pak Ahmad Rafiq begitu. Jadi ayat antisipatif lah. Perangnya nggak terjadi, tapi statementnya luar biasa, mengerikan, galak gitu loh. Yang terakhir, Quran surat Taubah. Nah ini Quran surat Taubah ayat 29 ini turun itu dalam keadaan merespon Romawi. Jadi waktu itu ayat ini turun ya perang Tabuk begitu. Dan kalau kepada mereka yang mungkin berniat menyerang ya umat Islam ayo gitu loh. Toh sudah banyak jumlahnya, toh memang untuk mempertahankan diri. Nah yang unik dari ayat ini dan dari keseluruhan ayat yang tentang Qital ini tidak disebutkan adanya kelompok tertentu, misalnya Yahudi atau Nasrani, tidak. Yang ada hanya ciri-ciri mereka yang syirik kepada Allah, mereka yang kufur kepada Allah. Pertanyaannya, yang kufur dan syirik itu yang mana? Inilah uniknya Al-Quran menurut saya. Al-Quran itu dari tadi termasuk yang riba itu tidak mencantumkan. Al-Quran kan tidak bilang bang haram, kan tidak. Tapi kalau menzolimi maka itu nggak boleh. Nah ini juga sama. Kalau syirik dan menyekutukan Allah, kufur begitu, baru diserang. Tapi tidak menyebut Yahudi, Nasrani atau perbankan misalnya. Artinya kita manusia muslim ini diajak untuk tahu sifat yang kita basmi itu sifat buruknya, bukan siapanya. Kalau misalnya Mas Aziz ini si Mas Wisang nakal misalnya, nggak mungkin tuh dibasmi Wisangnya, kan nggak mungkin. Tapi sifat nakalnya, kamu dibasmi ya hilang. Kan jadi kita perlu tahu mana yang perlu diperbaiki, mana yang tidak. Itu Islam harus begitu. Islam yang katanya keselamatan begitu ya harus begitu. Kita tidak bisa menafikan orang hanya karena tindakannya. Ya yang kita kutuk itu tindakannya. Maka dulu ketika Gus Dur ke Israel misalnya, pas awal-awal jadi presiden itu, orang menyerang luar biasa kan. Ini kenapa Gus Dur malah mencari sekutu dari Israel misalnya. Saya waktu itu membayangkan begini. Bayangkan aja ya. Yang namanya juga bayangan, nggak pernah terjadi kan. Almarhum juga sudah nggak ada begitu. Bayangkan ketika Gus Dur berhasil ke Israel, berhasil menjalin hubungan baik dengan Israel, dan Gus Dur dihormati oleh Presiden Israel dan orang-orang sana. Tiba-tiba Gus Dur bilang gini, bro, wes tau, ra usah nyerang Palestina, mandek ae. Jadi Gus, kalau begitu terjadi, kira-kira yang sekarang terjadi mungkin nggak terjadi? Bisa jadi tidak. Nah kita kan nggak pernah melihat what lies in the future gitu loh. Kedepannya tuh gimana nggak pernah tahu. Bagaimana seorang Khidir yang melakukan hal-hal yang di luar dugaan yang dipahami Musa, ternyata itu yang lebih maslahah. Jadi kita jangan pernah menghakimi tindakan orang lain hanya karena kita nggak tahu, karena nggak nyandak gitu loh. Contoh misalnya, saya seringkali mencontohkan ini ke adik-adik mahasiswa.
profesor itu kan kira-kira kalau mesin ya 150 cc ya kan. Mahasiswa yang belum lulus kira-kira ya 100 cc. Nyanda nggak kira-kira pikirannya untuk mencapai pemikiran profesor? Kan tidak. Jadi ada proses apa ya? Kita beda makom gitu loh kadang-kadang. Jangan sampai menilai orang hanya karena kita merasa lebih tinggi, dan makom itu tidak selalu ditentukan dengan gelar akademik, tidak. Di luar itu masih banyak. Wali-wali kan nggak ada yang tahu makomnya di mana. Wali Aziz, kita nggak tahu makamnya di mana. Belum dikubur. Ketahuannya setelah dikubur ya. Jadi apa ya? Kita jangan hobi bersuudzon lah, atau hobi rumongso bener dewe misalnya. Ya biarlah orang lain melakukan apa yang diyakininya. Ya prinsipnya selama dia tidak nggawe rusuh, nih ya, selama tidak nggawe rusuh nggak masalah buat saya. Mereka yang berkampanye tentang tanpa riba misalnya, boleh saja. Yang mengkhawatirkan buat saya adalah mereka yang awam mencerna itu lalu ketakutan mau ngapa-ngapain, itu yang bahaya. Perlu pemahaman, perlu penjelasan, karena ya agama tidak hitam putih. Persoalan lah, dalam fikih Islam kan ada yang namanya ada yang namanya haram sampai wajib kan, dan itu kan kemungkinannya ada. Rokok bagi NU ya makruh. Makruh apa Wajib. sunnah? Wajib. Oh, wajib. Artinya kalau di luar NU mungkin sudah haram misalnya. Tapi kalau di NU ya mentok makruh. Haram itu kayaknya nggak mungkin gitu loh. Apa malah wajib gitu loh. Misalnya. Lah artinya hukum itu mengikuti konteksnya. Nggak bisa hitam putih. Haram buat siapa nih? Kan gitu. Misalnya, jadi dunia keagamaan itu sangat luar biasa dinamis gitu. Tidak bisa hitam putih. Ya hati kita lah yang menilai. Hati kita ya, pertanyaannya nanti, loh gimana kita bisa nilai wong hati kita kotor? Ya zikir yang banyak, muhasabah yang banyak, ngutak sithik lah kira-kira begitu kalau saya. Orang ngutak repot betul. Semua salah gitu kan, repot. Saya nggak yakin kok. Ya sebegitu banyaknya bank, sebegitu banyak bank syariah, semuanya salah ya mungkin gitu loh. Sulit buat saya untuk mengklaim itu semua haram, itu sulit. Berdasar pengalaman meh roto. Oh, meh roto. Nah, makanya kajian-kajian seperti ini tuh perlu digalakkan, bukan untuk mengatakan yang lain salah, tidak, tapi memberi perspektif bahwa cara pandang yang lain yang lebih memberi maslahat itu ada gitu loh. Tidak bisa hitam putih, tidak bisa sak geleme dhewe, nggak bisa. Kalau sak geleme dhewe rusak semua. Bahkan orang ini bisa jadi menjadi nabi baru gitu loh. Nabi radikal misalnya. Bisa jadi. Nah, kalau saya lebih memilih untuk tidak gitu. Agama itu buat saya inklusif. Ya merangkul, bukan memukul. Senista-nistanya orang misalnya berdosa misalnya, saya yakin di dalam hatinya itu ada perasaan untuk selalu ingin berbuat baik. Hanya kebaikannya itu kadang sulit diterima orang lain karena wes kadung dicap, gue pelaku maksiat atau ora mungkin aku berbuat baik misalnya. Nah itu wes kadung. Buat saya enggak. Ya, maksiat itu kan kemarinnya. Maksiat itu kan kemarinnya lagi. Hari ini dia berubah, kita nggak tahu kan. Maka buat saya kita harus sehobi memaafkan mungkin gitu loh. Tujuannya satu. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu buat semua orang. Buat pendosa iya. Buat orang yang soleh iya. Buat para kiai yang khawas iya. Buat para yang wali mendekati nabi iya. Buat semua orang. Nggak bisa kita mengotak-kotak. Pokoknya orang wali orang, nggak bisa no. Siapa lu gitu kan? Tuhan aja itu masih memberikan rezeki bagi mereka yang dianggap bla 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 misalnya. Jadi nggak masalah gitu loh. Ya selama kita masih hidup,
selama itu pula kita harus memberikan kemungkinan. Kita nggak pernah tahu kan, 2 hari sebelum meninggal dia taubat dan luar biasa amalnya. Kita nggak tahu kan. Dan kita juga nggak boleh sombong. Rumongso kecilik mondok misalnya, nanti pas gumude mati, wah mati dalam keadaan gumude kan lucu. Napa gumude? Gumedhe Napa? Gumede ya. Sombong niku lho. Rada bingung. Gumedhe. Oh, ngapunten. Gemede. Gumede. Oh, Oh, gemede. nggih ngoten. Rumongso lah. Jadi walaupun kita belajar agama sejak kecil itu ya nggak boleh rumongso ketika dewasa. Nah, rumongso hari itu besoknya mati kan, mati dalam keadaan rumongso kan nggak lucu gitu. Malah kita masuk neraka kan repot. Jadi ya kita harus selalu memberikan kemungkinan. Nah terakhir saya memberikan sedikit isi wejangan yang saya sampaikan waktu di yang persaksian mu'alaf tadi. Jadi waktu saya diminta untuk ngisi di sana begitu, saya bilang sama jamaah yang semuanya muslimnya sejak kecil gitu kan. Cuma mu'alafnya itu aja. Saya bilang, Bapak Ibu, hari ini kita menyaksikan seorang mu'alaf. Tapi harus saya garis bawahi bahwa dengan orang yang baru masuk Islam ini, mu'alaf ini, kita tidak boleh merasa lebih baik daripada yang bersangkutan. Kenapa? Karena menurut saya iman itu dimulai sejak bangun tidur dan diakhiri sampai kita tidur. Jadi bangun tidur itu kita berusaha untuk beriman. Selesainya kapan? Pas tidur. Karena kita nggak tahu setelah tidur itu kita akan bangun lagi atau tidak. Jadi iman itu benar-benar harus diperbarui setiap hari. Setiap bangun tidur sampai tidur lagi. Kita sekali luput gitu ya, wes besok nek tangi dalam keadaan imannya down, nggak lucu gitu, nggak lucu. Jadi maka kita sebagai orang yang beragamanya lama, sudah sejak kecil atau mungkin belajarnya agama dan seterusnya, nggak boleh merasa lebih baik daripada orang lain. Hanya karena kita lebih tahu begitu, nggak bisa. Tahu itu kan intelektual. Jadi taunya saya agama, taunya Mas Aziz agama itu kan pengetahuan. Padahal agama itu tidak hanya pengetahuan. Quran itu hudan lil muttaqin, petunjuk. Dan petunjuk itu harus diejawantakan dalam perbuatan, dalam ketulusan hati, keikhlasan dan seterusnya. Ikhlasnya silakan diukur sendirilah. Minimal kepada orang-orang terdekat, mendoakan, kepada teman misalnya, berbagi apa dan seterusnya. Orang gawe rusuh gitu misalnya.